jahit sendiri. Jangan terima, Bu. Sebab menurut mazhab Hambali apa? Kategori nafkah adalah pakaian-pakaian yang sudah terjahit. Kalau dia bawa kain bahan, maka dia wajib menjahitkannya untuk kita. Enak kan? Ini kalau menurut syariat Islam enak kita, ya. Tapi kalau menurut adat ya begitu, jahit sendiri, ya. Nah, kalau dia nggak bisa jahit, maka dia berkewajiban untuk mengantar bahan tersebut ke tukang jahit sampai segitunya, atau beli yang udah jadi. Ya, sama dengan makanan tadi. Oke. Nah, kalau rusak, robek, usang, maka suami betulkan, jahitkan untuk kita. Oh, hebat kan? Tapi apa? Karena kita adalah masyarakat Indonesia, kita yang menjahit sendiri. Kalau Nabi kan dulu bajunya sendiri aja dijahitnya ya. Nah, jahit sendiri. Luar biasa. Mencuci juga termasuk adalah pekerjaan suami, kewajiban suami itu. Kalau misalnya si suami nggak bisa nyuciin pakaian kita, dia wajib melondrikan ke orang lain. Sampai segitunya ya. Apalagi kalau istrinya bukan termasuk orang yang biasa cuci baju sendiri. Dulu dia sebelum nikah di rumahnya dicucikan orang. Ada pembantunya, ART-nya 5. Kita nikahi pula ya. Nikahi nggak pula kita pandai mencucikan baju istri kita. Sampai ulama mengatakan kalau dia udah punya ART sebelum menikah dengan kita, laki-laki ini, si suami harus memberikan ART untuk istrinya. Sampai segitu. Ya. Baik. Asisten rumah tangga. Kita dinikahi bukan untuk jadi pembantu. Ya. Bukan. Kita untuk dijadikan orang yang dekat di sisinya, dipeluknya, diayominya, dilindunginya, dinafkahinya. Enggak, kita tak tercipta dari tulang kaki untuk dipijak-pijaknya, direndahkannya, dijadikannya babu, dinikahi karena untuk jadi pembantu. Tidak pula dijadikan dari atas sini untuk kita menginjak dia. Mentang-mentang kita punya penghasilan banyak, wanita karir duitnya banyak, lebih banyak pada suaminya, kita pijak-pijak dia. Kita suruh dia jadi babu. Enggak kayak gitu. Kita tercipta dari tulang rusuk. Rusuk tuh di sini, diayomi dengan tulang-tulang yang lainnya, dilindungi dengan daging. Itulah fungsinya suami. Mengayominya, melindunginya, menafkahinya, menyayanginya. Mana suami di sini? Tak ada suami. Nah, terakhir, mana tadi? Tempat tinggal ya, itu nafkah. At-Tolak ayat 6 tadi. Tempatkanlah mereka istrimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, begitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebut tadi, walaupun ngontrak nggak apa-apa. Bahkan dan sebagian ulama mengatakan lebih baik tinggal di luar, jangan sama-sama orang tua ataupun mertua. Untuk apa? Kelanggengan rumah tangga. Dan biasanya kalau kita jauh, kita akan merindu. Merindu siapa? Mertua kita, orang tua kita. Tapi kalau dekat, sering beradu. Ya, itu dia. Pengalaman pribadi nampaknya. Tayyib, sampai sini dulu. Silakan pertanyaan kalau ada. Ya. Sementara mic-nya berjalan, saya minum dulu. Yang hijau belakang tadi. Yang mana? Ya. Oh iya, boleh. Mau pinjam? Boleh saja ya. Boleh. Nanti tambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Baik, izin bertanya ya Ustazah. Saya tuh akhir-akhir pakai kepikiran seperti ini. Kan Khadijah itu kan dinikahi oleh Rasulullah itu dalam kondisi kaya, seorang saudagar. Jadi apakah terlewat kisah ini nggak dapat dari dahulu
itu seperti apa Rasulullah menafkahi Khadijah. Karena Khadijah itu kan udah cukup semua yang dia punya gitu. Dalam kisahnya kan Khadijah juga membantu perjuangan Rasulullah gitu dalam berdakwah. Jadi apakah dengan kondisi Khadijah sudah punya semuanya, terus Rasulullah dan Khadijah juga membantu Rasulullah, terus Rasulullah nggak seperti apa menafkahi Khadijahnya gitu, seperti itu. Karena dalam kondisi terkini banyak sekali para ikhwan itu mencari kriteria calon istrinya, misalnya PNS atau yang sudah bekerja gitu, mau cari aman kayaknya gitu kalau saya supaya tidak mungkin ya seperti itu kalau yang saya lihat terjadi gitu. Jadi mungkin ingin ringan kerjanya sehingga ketika istrinya punya penghasilan dia mungkin ingin terlepas diri karena dia punya keinginan juga gitu, dan akhirnya kejadian ada yang seperti itu gitu karena gaji dia untuk dia, terus karena istrinya sudah punya duit, dia lihat punya duit dan selalu bisa juga beli walaupun nggak dikasih, ya dia diam aja, dia tetap memenuhi kebutuhan dia pribadi, yang istrinya terpenuhi juga semuanya gitu kan. Tetapi ya bagaimanapun seorang istri pastilah walaupun dia punya duit, punya penghasilan, dia pengen juga gitu dikasih walaupun sedikit gitu. Itu kan bukti. Bagaimana cara problema yang seperti ini gitu. Tapi untuk anaknya dikasih, tapi hanya sekedar yang tidak yang menurut dia sudah, tapi dalam bentuk yang saya mainan seperti itulah kondisinya, karena dia berpikir istri sudah berpenghasilan gitu. Itu kondisi terkini, dan saya sudah banyak juga dengar cerita dari adik-adik dan teman-teman gitu yang bekerja gitu, yang istri-istrinya bekerja. Itu Ustazah, mohon arahannya dan motivasinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik nih. Kalau suami, ya kita bahas dulu sejarahnya ya. Memang tidak terlalu banyak kitab-kitab dalam tarikh ataupun sirah nabawiyah yang menjelaskan dengan rinci apa pekerjaan Nabi setelah menikah dengan Khadijah. Kalau sebelum kita sudah dapat ceritanya, ya. Nah, makanya seorang ulama dari Pakistan atau India, saya kurang yakin, ada penelitian terbaru tentang apa pekerjaan Nabi setelah beliau menikah dengan Khadijah. Itu termaktub dalam kitabnya, dituliskannya ulama kontemporer ya, baru-baru ini juga melakukan penelitian tersebut. Jadi pada kesimpulannya beliau menjelaskan bahwasanya tetap sama jenis pekerjaan Nabi Muhammad SAW ya. Dulu ketika awal menikah, sebelum menikah itu kan Khadijah radhiyallahu anha tertambat hatinya karena apa? Gantengnya Nabi, rajinnya Nabi, tekunnya Nabi, jujur dan amanahnya Nabi, itu ya. Nah, dilihat dari apa? Bagaimana beliau amanah dalam memperdagangkan barang-barang ataupun modal orang-orang itu, termasuk barang-barangannya Khadijah. Ya, maka setelah dinikahi, Khadijah memang memberikan seluruh hartanya. Apa katanya setelah malam akan nikah itu? Berbahagialah engkau Muhammad, seluruh hartaku yang tak bergerak maupun yang bergerak kuhadiahkan untukmu dan untukmu. Berarti apa? Nabi Muhammad mendapat hartanya juga dari Khadijah dan itu dikelolanya secara bersama-sama juga dengan Khadijah. Seperti itu. Ya. Jadi apa? Bisnis. Kita dapatnya dari mana? Salah satu dalilnya adalah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam yang pintu rezeki itu, ya. Pintu rezeki adalah banyaknya tuh ya. 90-an dari apa? Berdagang. Berarti kalau disebutkan di situ sabda Nabi itu dicatat sebagai hadis, dan hadis itu biasanya semuanya setelah Islam. Maksudnya setelah Nabi menjadi Nabi baru dibuat, itu adalah segala perkataan Nabi adalah hadis. Tentunya itu setelah menikah. Kan menikah dulu baru diangkat jadi Nabi. Maknanya apa? Kesehari-hariannya Nabi juga berdagang. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwasanya Nabi numpang hidup sama Khadijah.
enak ya dibiayain gitu ya. Terus tepas tangan dakwah doang. Enggak. Keseharian Nabi juga berdagang. Sama seperti ketika beliau sebelum menikah. Itu satu yang perlu kita pahami. Jadi jangan mendiskreditkan Nabi kita. Wah, Nabi numpang hidup pada Khadijah. Ada lagi yang suka mendiskreditkan pada masalah apa? Khadijah duluan yang ngelamar Nabi. Oh enggak. Ya. Yang melamar Khadijah ya tetap Nabi yang pertama. Ya, cuman menginisiasi, menyatakan perasaan itu Khadijah duluan melalui perantara orang. Tetapi yang melamar tetap Nabi. Nabi yang datang melamar, bukan Khadijah yang melamar. Ya. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang berkata sekarang kalau kau mau mendapatkan seorang Khadijah, kau jadi setidaknya tirulah Nabi Muhammad, katanya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kebanyakannya adalah perempuan-perempuan bekerja, wanita karir, bahkan gajinya lebih banyak daripada suaminya. Suaminya bahkan ungkang-ungkang kaki di rumah. Kita mencari suami ungkang-ungkang kaki di rumah. Bahkan ada suami yang menandatangani surat persetujuan bolehnya istrinya pergi jadi TKW ke luar negeri. Itu harus dia dapat surat itu. Senang hati dia tanda tangan itu. Suami istri kerja pergi ke luar negeri, ngirimin duit terus setiap bulan, dia di rumah ngapain? Ngapain dia? Main lato-lato sama perempuan lain. Kiriman uang untuk bangun rumah, tapi rumahnya ditempati sama wanita lain. Ketika pulang istrinya liburan ketahuan, bisa istri itu menghancurkan rumah itu. Saking apanya? Gak terimanya. Udah capek-capek aku keluar rumah, pergi ke negara orang lain, dipakai untuk orang lain pula, wanita lain. Seperti itu. Ya. Kebalikannya ada juga seperti itu, kisah nyata itu. Ya. Ternyata suami kebalikannya ya, suami ngirimin duit, istri main sama laki-laki lain, rumah udah terbangun. Saking jijiknya dia, kesalnya dia, dihancurkannya tuh rumahnya tuh. Udah jadi padahal hasil kerja jadi TKI di luar sampai segitunya. Ya. Nah, bagaimana Islam memandang hal seperti ini? Nah, dulu sebenarnya udah ada, bukan kondisi terkini. Dari zaman bahula ada yang seperti itu. Ketika tulang rusuk yang harus dilindungi tadi diayomi dan diberikan nafkah, dia jadi tulang punggung. Pindah tulangnya ke atas. Ajaib ya. Tulang punggung dia, menjadi orang yang menafkahi seluruh keluarganya, termasuk suaminya yang harusnya memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau suaminya sakit nggak apa-apa, ya. Berarti istrinya adalah menjadi tulang punggung yang konteksnya apa? Dapat pahala dan tidak disebut nafkah, tetapi disebut sedekah. Dari zaman dulu ada seorang sahabat wanita datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, suamiku miskin." Ya, ini kisah nyata zaman Nabi bahkan, ya. Apa? Gimana ya wahai Nabi? Kalau aku memberikan uangku untuk suamiku gimana? Boleh apa enggak atau gimana? Ya, kata Nabi berikan dan itu dihitung sebagai sedekah. Ya udah. Sedekah tuh harus dengan lapang dada, bukan karena terpaksa. Ya. Makanya ketika kita menafkahi walaupun bukan menafkahi, orang-orang suka ngasih nafkahin suami, itu sedekah dengan hati yang lapang, baru ringan. Tapi kalau ngasih duit ke suami harian bulanan kayak gitu ya, dengan hati dongkol, nggak dapat pahalanya. Dah capek jadi tulang punggung, nggak dapat pahala, sia-sia. Maka ya udah, lapangkan dada. Bagi wanita karir nih menjadi tulang punggung keluarga, lapangin dada. Hitung sebagai sedekah supaya nggak ngomel-ngomel, nggak ngerondol-gerondol, sakit hati dan sebagainya. Ya. Wanita tuh kadang dia mau memberi tetapi mulutnya pun ikut memberi apa? Petuah nasihat alias omel-omelan. Makan terus. Kasih. Udah tahu kayak gini. Dia ngasih tapi banyak keluar kata-katanya yang bahkan menyakitkan. Ini namanya sedekah ya betul. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an juga itu ya. Masalah sedekah jangan sampai dengan lisannya menyakitkan. Dia memberi tapi menyakitkan. Tak diterima sebagai amalan, sia-sia. Itu satu. Kedua,
si suami walaupun istri bekerja dan pendapatan istri lebih banyak, tetap wajib hukumnya suami memberi nafkah walaupun sedikit. Walaupun itu tak berarti apa-apa dibandingkan dengan uang yang istri punya, tetap suami hukumnya wajib memberi nafkah. Ketiga, kalau suami tadi sakit ataupun dia bangkrut ataupun cari kerja nggak dapat ataupun dapat kerja tapi dikit uangnya nggak cukup untuk dikasih ke orang lain, maka ada dua pendapat ulama. Satu berpendapat jika suami tak sanggup menafkahi maka dihitung sebagai utang kan, dan utang wajib dibayar. Itu pendapat pertama. Bulan ini atau tahun ini dia nggak ada duitnya sama sekali atau dikit duitnya, hanya cukup untuk dia aja, nggak cukup untuk istri dan anaknya. Dihitung tuh bulan-bulan yang kita nggak dinafkahi. Catat. Kata Allah di mana surah Al-Baqarah yang panjang kali itu. Kalau kita berutang kita catat. Yang ngutangin sama yang berutang catat. Maka suami tadi, kalau kita ikut pendapat yang ini, nafkah yang tak dibayarkan oleh suami adalah utang. Si suami nyatat, istri nyatat. Ya. Jangan istri aja yang nyatat. Suami pura-pura lupa, pura-pura amnesia, gitu ya. Dua-duanya catat. Oke, kita cocokkan catatan kita ketika dia jadi kaya. Wah, dari cobanya bisnis akhirnya dia kaya jadi miliarder. Bang, tunaikan utang abang 2 tahun yang lalu. 2 tahun, 2 kali 12, 24 bulan bang. Nafkah tuh, kasih saya. Gitu. Itu menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, suami yang punya uzur syar'i misalnya karena sakit dia, karena dia udah dapat kerja tapi dikit uangnya, nggak cukup menafkahi istri dan anaknya, tak dihitung sebagai utang. Jika istri memberi dihitung istri tadi sebagai sedekah, dia dapat pahala dan dia bersabar dengannya dapat pahala lagi ekstra. Nah, nanti tak ditagih ketika dia kaya. Gitu. Ini menurut pendapat kedua. Disitulah nilainya qanaah istri tadi. Jika misalnya rumah tangganya bermasalah secara finansial, sabar dan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Bikin usaha sendiri. Oke? Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sabar tuh yang paling susah ya. Susah, saya tahu. Enak nyebutnya Ustazah ya. Udah lama kita udah berlumut, kita naik motor terus bang, mana mobilnya, kan gitu. Itu sabar tuh. Gak bisa sabar kan? Susah kan? Kalau susah, nauzubillah. Kalau bisa sabar, alhamdulillah dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Cuman fenomenanya yang saya lihat tuh sekarang kayak gini Ustazah. Cenderung suami itu malah nggak mau gitu mencari nafkah, padahal lagi usia produktif gitu. Dan dia mengambil comfort zone untuk dirinya sendiri. Istri yang bekerja, dia mengambil alih tugas istrinya di rumah gitu. Dia mengasuh anak, dia mengantar anak, dia kadang nyuci, masak gitu. Dia menghandle tugas domestik rumah tangga. Ini gimana fenomena seperti ini Ustazah? Saya bukan menemukan 1, 2, banyak gitu. Dan mereka telah terlena gitu seperti itu. Melihat istrinya prestasinya lebih bagus di luar, karirnya lebih bagus di luar, dia malah mengambil comfort zone-nya di situ. Ini hukumnya seperti apa Ustazah? Kalau tadi perempuan melawan suami atau tidak patuh sama suami bakal tidak mencium bau surga, maka suami seperti ini apa gitu? Apa mereka enak-enak aja seperti itu? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya banyak ya wanita yang seperti itu sekarang ya, tulang rusuk yang menjadi tulang punggung. Sinetron Indosiar banget. Azab bagi suami yang tak menafkahi istrinya, ada judulnya. Ada. Indosiar. Dunia terbalik ya. Nah, ini gimana jika misalnya suami istri ini bertukar peran, suami di dalam, istri keluar, oke? Nah,
Kalau misalnya ridho sama ridho, maka yang satunya tidak kena pasal, ya, tidak berdosa. Ridho dengan ridho. Karena zaman sekarang memang nampaknya trennya seperti itu. Suami jadi suami rumah tangga, ibu jadi wanita karir, istri karir. Jadi kalau ridho sama ridho, pengertian sama pengertian, ikhlas sama ikhlas, nggak apa-apa. Karena kebanyakan sekarang memang lahan pekerjaan itu yang dibutuhkan adalah pekerja wanita. Yang juara kelas juga wanita, yang pintar kebanyakan juga wanita. Jadi orang yang buka lowongan kerja loker itu, bagian HRD itu tulis itu syarat wanita. Sebab apa? Wanita ini multitasking. Dia bisa menggoreng nasi, cuci, ya, bisa nyebokin anak, bisa dia. Kalau di kantor, oh, lebih keren lagi dia, ya, bisa bikin laporan ini, bisa ngirim email, bisa fotokopi. Laki-laki satu-satu deh. Nggak bisa dikasih sama bosnya. Habis ini kerjakan ini, habis kerja ini, fotokopi, habis itu tulis ini apa, notulen rapat, pening dia. Dia satu-satu dia harus begitu. Sekarang kita ngapain? Kita bikin laporan keuangan. Oke. Satu aja. Makanya wanita ini sangat prospektif untuk kerja. Gitu ya. Tapi direm sama Islam biar apa? Enak kita. Walaupun kita mampu, tetapi kita biar enak, udah. Ini jatahnya di rumah, yang suami yang pergi keluar cari nafkah, gitu, ya. Tapi karena dunia sudah terbalik, maka keluarlah istri-istri, suami di dalam mengasuh anak, cebokin anak, masak, ngepel dan sebagainya, ya. Tapi kalau dalam Islamnya kan enak banget kita ya. Ya, kalau suami yang gak enak banget, tapi dia dapat enaknya dari segi apa? Dilayani dari segi ranjangnya, enak. Karena kalau jajan di luar berjuta-juta, bahkan ratusan, kan? Dia dapat dengan istri. Jadi sebenarnya sebanding dia mengurusin semuanya itu, nyuci, ngepel, masak, nyebokin anak gitu. Sebenarnya dia tadi, ya. Kalau kata laki-laki apa tadi, cepat mati aku habis ini. Udah kerja, pulang ke rumah, ngepel, nyapu dan sebagainya, ya. Tapi Nabi nggak mati tuh gara-gara itu. Nabi ngurus negara, ngurus rakyat, ngurus umat, ngurus dakwah, bisnis juga iya, ngurus anaknya juga iya, nggak mati, ya, ya. Baik. Nah ini gimana kasusnya kalau seperti ini? Kalau ridho sama ridho nggak masalah, ikhlas sama ikhlas nggak masalah. Tapi kalau salah satunya tak ridho, karena apa? Tertukar perannya, tertukar hak dan kewajibannya, maka dia boleh menggugat. Ya, nampaknya ada yang menggugat saya ini, siapa? Suaranya udah? Oke. Jangan bapak-bapak nih melakukan demo di luar. Jadi kalau misalnya ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu tidak ikhlas, maka yang satunya zalim. Ya, yang saya sebut tadi. Istri sebenarnya pinginnya di rumah, tapi karena suami nggak dapat kerja, dengan berat hati dia harus pergi juga keluar, bahkan keluar negeri jadi TKW seperti itu. Maka kalau si istri sebenarnya tidak ikhlas karena suaminya masih mampu, tangan masih cukup, kaki masih cukup, nggak ada yang cacat, tak pula sakit, ya. Ketika istrinya tak ridho, maka suami berdosa, dosa besar. Nafkah tuh bahaya tuh, jangan main-main dengan nafkah. Begitu ya Bu. Intinya ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas. Kalau salah satu terzalimi, berarti berdosa yang satunya itu. Oke, itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ibu silakan. Nggak pakai mic, besarin aja suaranya biar cepet. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.
jika mempunyai permasalahan rumah tangga atau permasalahan yang lainnya, curhatnya kemana? Urut-urutannya jelas. Pertama, curhatnya ke Allah, ya. Tapi kadang kalau karena Allah ini jawabannya Allah tak terbaca sama kita. Kenapa? Kadang-kadang karena hati kita kotor, jadi kita tak nampak jawaban Allah, ya. Maka kita tetap mencari jawaban dari orang yang bisa kita dengar dan bisa kita nampak orangnya. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada yang nampak daripada yang gaib. Yang melihat, untuk melihat sesuatu yang gaib memerlukan mata hati yang tajam. Mata hati yang tajam didapat dari jiwa yang bersih dari dosa, yang kurang dari maksiat. Kalau kita nggak bermaksiat, maka mata hati kita tajam, kita pandai melihat apa jawaban Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, kenapa kok suami aku seperti ini? Kita lihat jawaban Allah, apa jawaban? Nggak kedengaran kan? Nggak. Tapi kalau dengan mata hati yang tajam kita lihat, oh begitu rupanya. Oh ini hikmahnya. Oh kenapa Allah mau begini-begini? Oh begitu rupanya. Ah gitu. Bagi orang yang pandai melihat dengan mata hati yang tajam, dengan hati yang bersih. Tapi kalau enggak, biasanya dia lari ke makhluk. Ke makhluk kemana? Ke orang, manusia. Nah, kalau ke makhluk juga menenteramkan Anda, maka lakukan tahapan-tahapan berikut. Kalau permasalahan rumah tangga, pasangan kita yang bermasalah, suami, maka curhatnya langsung ke walinya suami. Kalau nasihat kita tidak didengarkannya, permintaan kita tidak dikabulkannya, kita larinya ke orang tua suami. Jangan ke ipar dulu ya, ini tahapannya. Orang tua suami. Jangan orang tua kita, karena orang tua kita pasti membela kita dan dia akan langsung memberikan cap buruk sehingga dia tidak menjadi objektif cap buruknya kepada suami. Karena boleh jadi kita yang salah. Jadi kasih tahu ke orang tuanya dulu. Orang tuanya melihat, kemudian mereka menasihati, atau dikumpulkan bersama, selesaikan masalahnya. Ya, nggak bisa, barulah ke orang tua kita. Orang tua kita nggak bisa, baru turun ke saudaranya dia. Dan selesai saudara dia tidak mempan juga, saudara kita tuh yang wali-wali kita yang laki-laki itu gunanya nikah dengan nikah KUA tuh, biar jelas wali nikahnya, tempat kita berlindung kalau ada permasalahan. Ini saya heran ya, nggak ada pertanyaan, kalau kita janda kemana kita minta nafkah? Wali itu. Makanya nikahnya secara KUA tuh yang legal. Sebab apa? Perlindungan wali itu kuat. Wali yang menyetujui pernikahan yang diwalikannya bakal melindungi ketika yang diwalikannya itu bermasalah. Misalnya si suami tak memberikan nafkah udah berapa bulan nih, itu guna wali itu. Satu, negur. Kalau si suami nggak mau ditegur, bahkan diceraikannya istrinya, maka si wali yang perempuan ini dia yang menafkahinya. Ya, jangan pening kalau jadi janda, masih ada tempat bergantung. Siapa? Wali-wali tadi lah. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kita jelaskan urusan wali. Jelas? Seperti itu. Barulah kemana? Kemana mau curhat? Mau nanggung resikonya? Mau? Kalau mau nanggung resikonya ya silakan curhat. Tapi tepat pilih. Curhatnya harus hati-hati juga. Umpamanya mungkin orang-orang yang pandai menjaga amanah. Ya, siapa? Dilihatlah yang pandai jaga amanah. Boleh jadi ustazah pun kadang ada juga yang tak amanah, ya. Jadi betul-betul kalau ustazah pun pilih yang amanah, yang pandai jaga rahasia. Barulah kalau bisa juga ke kawan-kawan dekat. Tetapi biasanya kita berharap menyelesaikan masalah tanpa masalah. Slogannya pegadaian. Tapi kalau yang terjadi pada realitanya menyelesaikan masalah, datang masalah baru. Jangan cerita-cerita ya sama kawan yang lain ya. Diam aja nih, aku cemana lah suami aku kayak gini. Diam ya. Iya. Tak pula dia memberikan solusi. Kita cuma membagi, men-share kehidupan kita yang bermasalah itu kepada orang lain. Tak pula dia memberikan feedback, solusi, menenangkan kita, sabar ya, apa-apa enggak. Dengerin aja. Oh gitu ya. Oh ya. Udah pulang. Enggak ada diberikan solusi. Adanya nanti setelah itu masalah berikutnya. Perempuan nih kalau dikasih garis ya, dikasih hati dia minta jantung, ya. Apalagi
kepo banget. Makin diungkit-ungkitnya tuh. Kok bisa kayak gitu sih? Oh kasihan banget. Oh kok kejam kali dia. Gimana sih dia begini? Kalau dia gini gimana? Aduh ceritain habis tuh semua, keroknya semua. Untuk ditumpahkannya kemana-mana, jadi ember. Jadi nggak mempan kata-kata. Jangan bilang sama siapa-siapa tuh ya. Kalau yang ibu ceritakan tuh kepada perempuan. Kalau laki-laki mungkin masih bisa dia. Tapi kalau perempuan susah. Ya, hanya berapa persen saja yang bisa menjaga itu. Karena nanti walaupun niatnya baik, biasanya dia akan tetap cerita juga kepada orang yang diceritakannya. Dia pesan sama seperti di kita pesan dengan dia. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Kawan kita tuh tadi curhat sama saya. Gimana ya caranya? Ah gitu. Pertama gimana caranya? Tapi boro-boro ngasih solusi nggak ada. Yang ada hanya perpindahan cerita masalah itu ke orang lain, dan orang lain itu pun men-share ke orang lain. Akhirnya sekampung tahu, semajelis tahu, sepengajian tahu. Sampailah ke orangnya yang punya masalah. Katanya kamu begini ya? Loh, kok bisa tahu dia? Saya tahu dari bulan-bulan, tahu dari bulan-bulan, tahu ini bulan-bulan, tahu dari kamu. Udah berantai, bersanad. Enggak ngaji aja bersanad lagi, udah gibah bersanad. Seperti itu ya. Jadi ada urut-urutannya, hati-hati betul. Tapi itu tadi ya, kalau ada masalah bersihkan hati, kurangi maksiat, baru nampak jawabannya Allah dari curhat-curhat kita tadi. Oke? Udah bunda? Udah, ya Bu. Istrinya. Baik. Kalau punya uang, si suami ngasihnya ke siapa? Ya, nafkahnya diutamakan kepada suami, kepada istrinya, anak-anaknya, atau kepada orang tuanya. Ini urutan-urutan nafkah. Yang berikan nafkah siapa? Suami, laki-laki, wajib hukumnya. Oke. Nah, itu satu kita catat. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu laki-laki adalah qawwam kepada perempuan-perempuan dengan apa yang Allah lebihkan kepada laki-laki ini tadi. Maksudnya apa itu? Ayat tersebut turun disebabkan peristiwa sebelumnya tentang masalah warisan. Jadi warisan laki-laki kok dapat lebih banyak daripada perempuan disebabkan apa? Tanggung jawab mereka, kelebihan mereka. Ya, kelebihan mereka apa? Kelebihan mereka adalah salah satunya itu tadi, kelebihan tanggung jawab. Banyaknya tanggung jawab mereka terhadap yang perempuan-perempuan di bawahnya. Ibunya tanggung jawab dia, istri anak-anaknya tanggung dia. Siapa lagi? Saudara perempuannya tanggungan dia. Maka dia berhak dapat warisan lebih banyak daripada perempuan. Ya, jadi jangan iri dulu. Kita enak, kita dapat satu bagian dari warisan, tetapi untuk diri kita sendiri. Tapi kalau laki-laki banyak yang mau diberinya, nafkah ini, nafkah situ, nafkah yang di bawah perwaliannya. Itu luar biasanya laki-laki tadi. Satu. Ya. Ya urutan ya, kita bicara urutan. Baik, kalau dia dah beristri dan beranak, maka diutamakan nafkah kepada istri dulu baru orang tuanya. Seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku punya beberapa dinar. Kemana aku nafkahkan? Pertama, ini urutan nafkah ya. Nafkah, berikan dinar tersebut kepada dirimu, kata Nabi. Berarti nafkah pada diri sendiri diutamakan kepada diri sendiri dibandingkan orang lain. Ya, bagaimana dia mau menafkahi orang lain kalau dirinya nggak ternafkahi? Gimana dia mau memberikan kalau dia nggak punya apa-apa? Wong dirinya aja nggak bisa dikasih makannya, nggak dapat baju, nggak dapat tempat tinggal, gelandangan. Gimana dia mau menafkahi orang? Maka itu kata Nabi, aku punya dinar wahai Rasulullah, mau kemana aku nafkahkan? Satu, nafkahi dirimu. Aku punya lebihnya ya Rasulullah, masih punya lagi banyak dinarnya. Berikan kepada keluargamu. Keluargamu ini definisinya siapa? Definisinya adalah istri dan anak-anakmu. Kemana lagi ya Rasulullah? Kepada kerabatmu. Kemana lagi ya Rasulullah? Kepada yang kamu rasa kamu lebih tahu tentang itu. Maksudnya apa tuh? Kepada orang-orang yang kita ketahui lebih cocok dikasih, ya.
Siapa tuh? Biasanya orang miskin. Ya. Nah, keluarga dulu, baru kerabat. Keluarga itu siapa? Anak, istri, baru kerabat. Kerabat itu siapa? Orang tua, saudara-saudara kita. Ya, nah itu dia. Itu urut-urutannya. Jadi nafkahi diri dulu. Dah, selesai. Anak, istri. Habis itu baru orang tua. Kalau ada lebihnya, barulah siapa lagi? Saudara-saudara. Jadi nggak apa-apa kita minta kepada suami, Pak, kita masih kurang kok, kamu ngasih kepada orang tua. Misalnya seperti itu, nggak masalah. Cuman caranya dengan cara yang ma'ruf. Bicara komunikasi dengan yang baik. Pak, kita masih kurang. Atau bersabar dengan qanaah. Oh iya, kayaknya orang tuaku, mertuaku butuh uang untuk pengobatannya. Nggak apa-apalah kita bersempit-sempit sedikit dalam nafkah bulanan ini, sebab mertua lebih membutuhkan. Itu wanita yang qanaah, yang lapang dada, pahalanya besar. Ya, jangan terlalu bersengit-sengitan mentang-mentang dalilnya seperti itu. Ngasih terus. Kami belum cukup, padahal udah cukup. Definisi cukupnya kan menjadi relatif. Kalau seseorang yang diberikan itu merasa tidak cukup, padahal udah cukup, tapi dasarnya dia tidak penuh syukur, maka segala sesuatu yang diberikan besar kecil sama, kurang. Ya, begitu. Jadi jelas ya. Suami harus memberikan kepada anak dan istrinya, barulah kepada orang tuanya, adik-adiknya, abang-abang, kakak-kakaknya, seperti itu. Itu urut-urutannya tuh. Ya. Kemudian kerabatnya. Kerabat ini ada pembagian lagi di dalam pendapat ulama, ada pendapat A, B, C, D. Ada yang berpendapat keluarga kerabat itu, kerabat adalah usul. Usul itu berarti ke atas, orang tua, kakek, buyut ke atas. Ini dalam sistemnya kayak seperti hitung-hitungan warisan. Ada yang berpendapat usul sama furu'. Furu' itu berarti anak dan cicit. Jadi anak cicit juga dikasih nafkah, atau nenek juga dikasih ke atas itu. Dan ada yang berpendapat kanan kiri, berarti apa? Saudara-saudari itu dapat. Ya, kayak sistem warisan. Itu orang yang dinafkahi. Seperti itu ya. Nah, kalau perempuan gimana? Perempuan dia dinafkahi kalau dia mulai dari dia kecil sehingga dia menikah, itu nafkahnya tanggung jawab bapaknya. Kalau dia sudah menikah, tanggung jawab suaminya. Kalau dia diceraikan, tanggung jawab walinya. Walinya ini jelas siapa? Kalau ada ayahnya, kakeknya, maka mereka lah yang membiayainya, si janda-janda ini. Tapi kalau misalnya nggak ada kakek-kakeknya, maka diambil hawasyinya yang sejajar sama dia, yaitu siapa? Saudara-saudaranya, abang, adik, laki-lakinya. Ya, maka kita nih sebagai istri jangan pelik kedekut sama ipar kita yang janda. Siapa yang ngurusin dia dan anak-anaknya? Suaminya nggak ada atau diceraikan. Tentu ke abangnya, yaitu suami kita. Berbagilah, berlapang-lapanglah dalam masalah nafkah. Makanya tadi warisan itu double untuk laki-laki itu ketimbang perempuan, sebab banyak tanggung jawabnya kepada adiknya, yaitu ipar kita misalnya. Ya, kemudian apa tadi? Insyaallah sampai mana kita tadi? Pembahasannya tadi apa? Oh, perempuan tadi ya. Sampai sudah menikah itu ayah. Ketika menikah itu suami. Ketika cerai ke walinya lagi. Ya. Kemudian kalau laki-laki sampai dia baligh itu di bawah bapaknya nafkahnya. Ketika dia udah baligh dibagi dua. Ada pendapat kalau dia baligh tapi belum ada pekerjaan, ya, atau tidak sehat, masih sakit, masih tanggungan bapaknya nafkahnya. Tetapi kalau misalnya dia baligh, sehat badannya, cuma malas kerja, itu bukan tanggung jawab bapaknya. Jadi dia disuruh kerja sendiri, seperti itu. Beda lagi misalnya anak laki-laki, jika dia menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, misalnya dia kuliah, padahal dia udah baligh, tapi dia kuliah menuntut ilmu agama. Jika dia bekerja akhirnya dia tidak fokus dengan belajar agamanya, maka dia diperbolehkan untuk tetap dinafkahi oleh ayahnya supaya dia bisa fokus dalam mempelajari ilmu syar'i. Nah, begitu dia. Baik, waktunya udah habis ya. Udah habis. Kita cukupkan pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya.
untuk masalah curhat, kalian banyak nih ya yang mempunyai kasus-kasus yang suami yang jadi tulang rusuk, kita yang jadi tulang punggung. Curhat-curhatnya diperhatikan. Ada ustazah bikin status, bikin sharing masalah apa-apa, jangan komentar pengalaman pribadi di bawah ya. Ketika ada sesi tanya jawab jangan bertanya, curhatnya depan-depan publik dong. Berarti apa itu? Sharing, menyebarkan aib rumah tangga sendiri. Itu tak boleh, haram. Hati-hati ya. Kalau mau curhat lewat japri, jangan disiarkan secara live ya. Bertanya misalnya, ini banyak juga tuh dalam pengajian itu. Ada pertanyaan, ustazah, suami saya, suami saya, kalau ada suami saya itu bahaya. Bilang aja suami fulanah kita kan nggak tahu. Atau secara global, kalau begini gimana ustazah? Nggak apa-apa. Ya, jangan sampai curhat di kolom komentar. Baik. Mari kita tutup dengan doa atau door prize dulu? Doa aja. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. A'inna 'ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan, istri-istri yang salehah. Jadikan kami anak perempuan, istri-istri, ibu-ibu yang qanaah, yang menerima dengan lapang dada ikhlas atas pemberian dari suaminya, dari walinya, pemberian darimu ya Allah. Jadikan kami orang yang berlapang dada, jadikan kami insan yang sabar, jadikan kami insan yang selalu berpositive thinking. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukru kulluhu ya Rabb. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyiban. Berikan kami amalan yang mutakabbalan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Jangan jadikan amal ibadah kami amalan yang sia-sia, tanpa keridhaan-Mu, tanpa pahala dan kebaikan dari sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang bersabar, insan yang tawadu, insan yang tawakal, insan yang berhusnuzan kepada kerabat orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesaikanlah permasalahan kami. Yang memiliki utang, bantulah melunasinya ya Allah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang belum menikah, hadirkan jodohnya yang soleh. Yang belum mempunyai anak, hadirkan anak-anaknya yang soleh, solehah, yang sehat jasmani dan rohani, pintar, hafiz dan hafizah. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Kadangkala kami banyak menuntut ilmu tapi tak mengamalkan. Kadangkala kami banyak bercakap, bernasihat, berdakwah tapi tak melaksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, di mana Engkau tak akan ada orang lain yang bisa memaafkan kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Ada door prize nggak ada ya? Nggak ada door prize ya? Enggak. Ada. Baik. Saya tutup dulu ya. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.